Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan banyak banget nih di TikTok yang nanya kejadian kemarin, karena sempat ramai juga tuh di TikTok. Bang, itu kenapa bang? Nanyain di komentar Instagram, TikTok, sama YouTube gua, bang itu kenapa kejadiannya? Gimana nabraknya? Terus nabrak apa sih? Kok bisa? Nah jadi kan awal gua naik gunung nih, itu kan gua kerja kan jam berapa sih? Minggu pulang jam 10. Nah terus gue ngajakin kurus nih sama Busuk sama teman gue yang satu lagi. Itu dadakan sih sebenarnya. Iya dadakan banget. Karena kan tadinya gue mau solo, cuman gue mikir lagi Pangarango satu jalur itu kan nggak jelas dia, dan kedua mereka panjang juga nih kalau lewat Cibodas nih. Gue ngeri kemalaman karena kan sendiri juga kan nggak enak tuh pas di jembatannya kan agak serem gimana gitu. Nah akhirnya gue mutusin buat ngajak berempat. Akhirnya kita mulai berangkat jam berapa sih? Jam 3:30 setengah empat ya. Nah setengah 4 dari rumah nih, kan rumah gue di Tangerang nih. Dari Tangerang sampai di Bogor tuh pas kita makan tuh jam udah pagi ya, setengah 7. Nah setengah 7 tuh gue mutusin buat sarapan tuh di depan, karena kan buat isi tenaga dulu lah. Nah akhirnya gue nyampe base camp tuh sekitar jam 7, langsung mulai pendakian ya. Mulai setengah 8 lah ya, langsung naik waktu itu. Nah karena kan keadaan kita belum apa sih, belum tidur juga. Iya belum tidur juga ya Bus ya, kemarin. Terus akhirnya kita nyampe di pos berapa? Yang kita istirahat 30 menit. Rawadenok 2 1 1 ya. Nah gue mutusin buat istirahat nih, karena kan pada ngantuk juga. Istirahat sekitar 30 menit. Nggak banyak sih, karena kan ngejar waktu juga, karena udah kesiangan sih kalau menurut gue. Nah akhirnya gue jalan-jalan, akhirnya kita sampai di kandang badak itu pukul 21 jam 2 ya, jam 2. Dan akhirnya gue makan nih, karena kan gue beli sarapan juga di bawah. Makan akhirnya. Nah tadinya Busuk tuh nggak mau nerusin karena capek Busuk ya, udah nggak kuat. Akhirnya gue semangatin, ayo Busuk semangat, kata gue. Nanggung juga kan udah di kandang badak, udah seperempat lah ya buat sampai puncak Pangarango. Akhirnya Busuk ngikutin gue tuh. Gue tukar posisi kan, tadinya gue jadi leader, jadi gue sweeper, Busuk di depan ngikutin jalan. Kalau Busuk berhenti gue ngikut juga ngaso. Akhirnya kita berhenti di mana pas mau sampai ya, sekitar sejaman lah ya, sejam pas mau sampai Pangarango. Kita udah jalan dari Kandang Badak sekitar 2 jam 2 jam setengah ya, 2 jam setengah kan sayang banget tuh. Akhirnya bener-bener gue bilang ke Busuk gimana nih, mau lanjutin atau enggak. Akhirnya enggak dilanjutin tuh Busuk tuh. Nah gue berempat nih ngerundingin, bertiga deh, gue Kurus sama Kida ya. Kida rundingin buat siapa nih yang ke puncak nih, dan siapa juga yang nunggu Busuk. Akhirnya gue mutusin Kurus sama Bang Kidai buat sampai ke puncak Pangarango. Akhirnya gue sama Busuk nunggu nih di bawah, karena kan sebelumnya gue juga udah pernah ke sana, dan Busuk sama Kidai itu belum kan, karena lu pengen banget ya ke sana ya. Nah akhirnya sampai puncak Pangarango lagi nggak ikut summit 5.40 lagi ada udah kendala. sore banget sih, bener-bener gelap. udah gelap gila sih. Akhirnya gue minta sampai puncak foto-foto cuma sebentar, nggak ke Mandalawangi ya. dan kita berdua Di disuruh puncak cuma 5 menit doang, langsung turun lagi ya, karena kan udah sore juga sih ya. Nah akhirnya turun ya, ketemu lagi ke gue ya. Terus istirahat sebentar, ngopi ya, karena kan dingin banget tuh. bener. Ngopi, terus kita lanjut perjalanan dari situ ke Kandang Badak sekitar Jam 6 berapa sih? pokoknya udah mulai mau gelap aja, jam 6-an kayaknya. Jam 6 ya, dari yang atasnya tempat istirahat bus kayak jam 6 sampai Kandang Badak tuh jam 7 apa setengah 7. Jam 7 lah ya. Nah jam 7 tuh gue sampai tuh di Kandang Badak tuh. Akhirnya gue mutusin buat istirahat lagi nih, isi air. Nah pas jalan sebentar tuh hujan, langsung hujan terus banget. 5 menit jalan lah langsung hujan. Akhirnya untungnya kan gue masing-masing gue bawa jas hujan tuh. Nah akhirnya gue terusin jalan, hujan-hujanan juga tuh. Terus lewatin apa sih, air panas malam-malam ya, itu berkabut. Nah terus gue sampai base camp tuh sekitar jam 11:10 ya. 10 itu hujan tuh dari pas Kandang Badak sampai bawah tuh benar-benar hujan deras banget. Ya gue buat beres-beres kayak makan Indomie, istirahat, ngeteh, bersih-bersih.
Dan akhirnya gue mutusin buat pulang itu jam 12 lewat berapa? 12 lewat lah. Iya 12 lewat. lewat dikit sih, nggak terlalu banyak banget. Nah, akhirnya gue pulang. Nah awalnya tuh gue sama Kidai nih di Bonceng, kurus sama busuk. Iya. Nah jalan sebagian, terus kita berhenti tukeran di mana sih? Parung. Di Parung gue tukeran nih, gue sama Kidai. Gue bawa motor, Kidai di Bonceng, terus Gue dibonceng sama busuk. iya busuknya bawa ya. Iya. Kira Sebelumnya jalan juga gue ngantuk itu bang. ngantuk. Pokoknya dari puncak ya. Iya, dari puncak. Puncak tuh gue udah tidur terus tuh. Makanya gue tuker sama si kurus kan. Akhirnya udah pas di warung baru berhenti gue buat beli. Oh iya, pantai, beli beli pantai, minuman. buat minuman yang asem juga nggak ngantuk. Itu juga tuh, gue tukar sama lu nya, Pas di depannya ya. Iya pas Pas udah di Parung ketemu ya, pas. Parung. Iya kan sebelumnya, itu gue udah ngantuk tuh, gue bawa motor, gue maksain. Akhirnya gue sempat oleng tuh, sempat miring kata gue, anjing gue ngantuk nih kata gue. Akhirnya gue buat tukeran sama kurus, karena kurus dibonceng sama busuk. Akhirnya kurus bawa motor gue sama Kidai, kalau gue sama busuk dibonceng. Nah di perjalanan tuh gue tidur lagi tuh. Oh iya. tidur tuh busuk nabrak tuh. Ya, karena ngantuk juga gue bang. Iya. Sebelumnya kan karena ada truk juga ya, gue geser ke kanan truk, makanya gue banting ke kiri. Kaget gue ya. juga. Tidur tiba-tiba nabrak. Ruko apa sih kurus? Kan kurus yang tahu tuh. Kayak ruko pokoknya bang, ruko kayak gini dia ngantem temboknya. Nah udah itu gue langsung kan nggak sadar juga. Gue juga kan nggak sadar. Untungnya nih kurus tuh di belakang nih. Belakang, Kalau di kurus depan nggak kelihatan mungkin ya. nggak tahu Nggak ada ya. yang nggak tahu. Bisa selamat kan? Yang penting sih. Kalau gue sih pasti bisa ya. Lu mah Busuk nih. kenapa-napa. Busuk nih pasti kehabisan darah juga sih kalau Iya. darah banyak banget tuh. Tulangnya juga kelihatan sih. Panik, pada panik. Kalau gue bener gue nggak bisa bangun juga. Kalau gue pingsan itu. Nah akhirnya minta tolong ya sama warga ya. Iya, pokoknya ada yang datang tuh. Warga sana sih ya, karena kan kencang juga tuh benturannya. Terus yang bawa busuk tuh siapa? Kurus ya. Sama ada orang situ Warga. satu. Langsung ke rumah sakit Rumah Hermina. sakit. Hermina ya, Hermina Iya. Serpong ya. Hermina Serpong akhirnya. Nah kan busuk dibawa, nggak lama gue nih dibawa nih, karena gue udah dikasih minum, udah agak sadar tuh gue dibawa. Nah salahnya gue nih pas sampai rumah sakit bukan ditanganin, gue malah ke WC dulu. Gue mules nih, mules. Akhirnya gue keluar, gue ngeliat busuk tuh, baru ngeliat bener-bener ngeliat nyata tuh ininya dari sini ke sini tuh sobek banget tuh. Berapa jahitan tuh? 15 jahitan. 15 jahitan. Akhirnya gue mutusin buat, dok tangan busuk aja dok, kalau saya nggak terlalu parah gue minta ini aja tuh busuk tuh, minta tisu tuh, karena Buat lu nahan iya ini buat ya, nahan darah darah. tuh, kan lu nggak sadar juga tuh busuk tuh. Nah akhirnya gimana gitu? Ya gua ngurus itulah daftar. Iya pendaftaran, karena kan orang tuanya belum bisa datang ya, Iya. kan jauh juga lumayan sih, sejam ya, Sejaman lah. Sejam. Situ Puspitek. terus bitek ya. Akhirnya kurus yang ngurus-ngurus, terus nelpon teman-teman nih, karena kan orang tuanya kan nggak bisa dijawab tuh. Akhirnya gue nelpon siapa tuh, yang Agung Manusia tuh ya, Agung. Terus buat nelpon teman-teman gue buat Semuanya lah. semuanya buat nyamper ke Rumahnya rumah Sabar. busuk. Iya. Dan akhirnya ada persetujuan baru dijahit apa? Iya, gue nelpon nggak lama kan si Agung udah ke rumahnya nih. Orang tuanya nelpon gue bang, kata gue telepon set minta persetujuan boleh dijahit apa enggak. Nggak lama ya udah kalau emang parah jahit aja katanya. Langsung dijahit tuh. Dijahit terus selesai jam berapa itu? Busuk sadar tuh jam, Pokoknya pas dijahit gue sadar bang. Karena emang gak dibius jadi bangun juga sakit banget. nah ini apa? Nggak ada alatnya nih. Nggak ada alat. Iya. Nggak ada alat. Alatnya kurang. Kurang. Kira orang tua busuk juga udah sampai, udah ngurus administrasi. Akhirnya dipindahin ke rumah sakit RSUD RSUD Kabupaten. Kabupaten Tangerang tuh, di dekat rumah juga sih. Nah di sana itu dia pengen lagi busuk tuh. Itu di sono bongkar jahitan, terus dijahit ulang tuh sama dokter sono, karena di yang bekas jahitan di Hermina kurang rapi, jadi dijahit ulang di sana. Dijahit ya. Nah, kebetulan kalau kurus tuh ngurus-ngurus apa sih? Ngurus motor bang gua. Ke Polres lagi ya. Ke tempat kejadian nyari losbak buat ngangkut motor. Dapet tuh orang Perumpat tapi lumayan jauh. Cara ya dia. Motor juga nggak bisa dibawa Udah bengkok. Ya, udah bengkok. patah. Karena benar-benar nabrak
nabrak langsung diem di tempat, nggak nyeret dulu. Diem di tempat, udah nabrak tembok pokoknya. Poinnya sih gimana ya, penting banget tuh sebelum mulai pendakian sama sesudah kita istirahat ya. Iya. Karena kan kalau Wajib. musibah kan gak ada yang tahu nih. Kayak kemarin gue tuh gue nggak tidur, tiba-tiba maksain buat naik, turun juga nggak tidur, langsung maksain buat pulang, dan akhirnya di jalan pada Musibah. ngantuk, dan akhirnya tiba-tiba nabrak. Itu di jalan Nabrak. Kalau bisa sih, kalau gue sih saran sih kalau usahain kalau naik gunung sih jangan tektok sih kalau misalkan dalam keadaan gak tidur, karena bahaya juga. Karena satu ngantuk, di jalan belum tidur, fisik juga sih bang. fisik juga harus benar-benar mateng. Soalnya kan istirahatnya juga kurang ya. Kurang. Kalau TikTok tuh Nggak ngejar tidur. waktu. Nih buat busuk ada nggak busuk buat apa sih namanya, masukan buat teman-teman. teman-teman nih biar nggak kayak kita nih musibah nih. Kalau gue sih yang penting kalau mau kemana-mana tidur dulu lah, yang penting Tidur ya. tidur. Soalnya kan ini juga musibah karena ngantuk juga. Nggak ada yang tahu juga ya. Iya. Kalau gue sih puncak bukan tujuan utama, yang tujuan utama itu pulang ke rumah dengan selamat. Kalau kurus nih nggak ada tambahan dia, Ya, sama lah pokoknya. ada Sama. selamatan lah ya. Iya. Ini sih itu aja sih, udah kali Bung ya. Nah kalau lu kan tadinya kan aja mau ke Wonosobo besok ya, Iya, ke Sumbing sama Perahu bang. akhir bulan ya. Awal bulan. Sih, awal. Nah iya. Dan kalau gue juga nih, gue juga awal bulan nih ya, gue mau ke Flores. Mau ke Flores apa sih? Mau naik gunung dari Gunung Cermai. Insya Allah finishnya kalau nggak di Flores di Lombok. Nah jadi buat teman-teman nih kalau yang rumahnya di sekitar Gunung Jawa Tengah, Jawa Timur, numpang lagi. Enggak. Naik bareng lah, ayo. Karena kan baik banget nih nanyain, bang ayo naik bareng. Kalau nggak kita ketemuan aja nih sejalannya. Gua nih kayak di Jawa Tengah, di Jawa Timur, nanti bisa kontekan di Instagram atau enggak di TikTok sih, bebas sih kalau menurut gua. Udah itu aja kali ya. Iya. Cukup sekian sih dari gua sama temen-temen gua nih, edukasi sama klarifikasi atas kejadian kemarin sepulang dari Gunung Pangrango. Nggak ada yang dijelasin lagi sih ya. Iya. Udah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.